Selamat siang hadirin sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bersedia hadir pada rapat PFT siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Karen sebagai MC pada rapat kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada rapat PFT di Rumah Sakit Sehat Selalu. Sebelum kita memulai rapat kita pada siang hari ini, marilah kita mengawali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hadirin sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan agenda rapat kita pada siang hari ini. Susunan rapat kita pada hari ini diawali dengan pembukaan dan sambutan, dilanjutkan dengan pemaparan evaluasi penggunaan obat antihipertensi oleh apoteker Sania, diskusi atau sesi tanya-jawab bersama apoteker Tia, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan doa penutup. Untuk membuka rapat PFT pada hari ini, saya persilakan Dr. Laura selaku Ketua PFT untuk memberikan kata sambutan. Selamat siang, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rapat PFT pada siang hari ini dapat terselenggara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri rapat PFT ini. Seperti yang sudah disampaikan MC, bahwa agenda rapat PFT hari ini adalah evaluasi mengenai penggunaan obat antihipertensi, khususnya golongan ACEI, yang merupakan golongan obat yang paling sering diresepkan di Rumah Sakit Sehat Selalu. Semoga agenda rapat PFT hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hasil evaluasi pada siang hari ini dapat berguna ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti rapat PFT pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Terima kasih Dr. Laura atas sambutannya. Selanjutnya pemaparan evaluasi penggunaan obat antihipertensi oleh apoteker Sania. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang. Perkenalkan, saya Sania, salah satu apoteker di Rumah Sakit Sehat Selalu. Hari ini saya akan membahas tentang pemaparan evaluasi penggunaan obat antihipertensi golongan ACEI. Tujuan diadakan evaluasi ini yaitu untuk mengetahui resistensi dan keamanan dari obat antihipertensi. Obat golongan ACEI merupakan golongan obat yang berfungsi menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dengan menghambat metabolisme bradikinin sehingga terjadi pengurangan preload dan afterload pada jantung. Hal ini akan membantu dalam menurunkan tekanan darah penderita hipertensi. Obat golongan ACEI yang akan dibahas dalam rapat PFT ini adalah captopril dan lisinopril. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sun et al. Tahun 2016 yang berjudul Comparison of the Efficacy and Safety of Different ACEI Inhibitor in Patient with Chronic Heart Failure, hasilnya menunjukkan bahwa obat lisinopril merupakan obat dengan tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan captopril. Selain itu, lisinopril juga merupakan obat paling rendah dalam menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik dibandingkan captopril. Selain itu, captopril merupakan obat yang paling rendah dalam menurunkan fungsi ginjal dibandingkan dengan lisinopril. Sekian pemaparan evaluasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Apoteker Sania atas pemaparan evaluasi penggunaan obat antihipertensi golongan ACEI. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Baik, kepada hadirin sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Beatrix dari bagian instalasi farmasi. Saya ingin bertanya mengenai penggunaan obat ACEI, yaitu lisinopril dan captopril. Menurut apoteker Sania, apakah obat lisinopril terjadi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada apoteker Tia untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut penelitian Sun et al. Tahun 2016, benar bahwa lisinopril merupakan obat dengan tingkat kematian yang cukup tinggi dibandingkan dengan captopril. Bahkan lisinopril sendiri berada di peringkat terakhir karena memiliki efek yang terbatas dalam menurunkan tekanan sistolik maupun diastolik. Dengan demikian, penggunaan lisinopril hanya disarankan untuk digunakan sebagai lini terakhir dilihat dari keamanan dan efektivitas dari obat lisinopril atau pada kondisi pasien tertentu.
Terima kasih Apoteker Tia untuk jawabannya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Cynthia, selaku dokter umum. Saya ingin menanyakan terkait toksisitas dari kedua obat tersebut. Apakah ada data yang menunjukkan terkait perbandingan tingkat toksisitas dari kedua obat tersebut? Terima kasih. Terima kasih Dr. Cindy atas pertanyaannya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Apoteker Tia untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berdasarkan sumber yang saya dapatkan dari penelitian Heteridge et al. Yang berjudul Toxicity of Antihypertensive Positioning of Young Children menunjukkan bahwa lisinopril memiliki tingkat toksisitas lebih tinggi dibandingkan captopril, seperti yang dapat kita lihat pada slide, menunjukkan bahwa drug exposure and resulting positioning severity score atau PSS pada lisinopril lebih tinggi dibandingkan dengan captopril. Terima kasih Apoteker Tia untuk jawabannya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Janice dari bagian keperawatan. Saya ingin bertanya, kira-kira seberapa pentingnya evaluasi resistensi obat ACE inhibitor? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Janice. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Apoteker Tia untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, evaluasi penggunaan obat hipertensi golongan ACI sangat penting dibahas, yaitu obat lisinopril dan captopril. Karena disadari beberapa fakta bahwa terbukti kalau obat captopril lebih efektif dibandingkan lisinopril, di mana pada obat lisinopril menimbulkan kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan obat captopril, dan juga obat lisinopril lebih rendah menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik dibandingkan dengan obat captopril. Terima kasih Apoteker Tia untuk jawabannya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita akan mengakhiri rapat PFT pada hari ini. Sebelum mengakhiri rapat PFT, dipersilakan notulen untuk menyampaikan kesimpulan mengenai rapat kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan oleh Apoteker Sania dan sesi tanya-jawab, evaluasi penggunaan obat golongan ACI, yaitu obat captopril lebih baik dibandingkan obat lisinopril, sehingga penggunaan obat captopril lebih direkomendasikan. Terima kasih notulen yang telah memaparkan evaluasi mengenai penggunaan obat antihipertensi, khususnya golongan ACI yang merupakan obat yang paling sering diresepkan di Rumah Sakit Sehat Selalu. Terima kasih juga kepada hadirin sekalian yang telah hadir pada rapat PFT hari ini. Saya mohon maaf selaku MC jika selama rapat ada perkataan saya yang tidak berkenan. Sebelum kita mengakhiri rapat pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat siang. Siang. Siang.